Oke, halo semuanya. Selamat datang di channel Jerry Gerungan. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengeksplorasi rapor pendidikan di tahun 2024. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana eksplorasi platform rapor pendidikan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Ya, dan untuk mengakses rapor pendidikan, silakan Bapak Ibu login menggunakan akun belajar masing-masing ya. Untuk kepala sekolah silakan menggunakan akun belajar kepala sekolah. Ya, di sini kita bisa cari saja di Google rapor pendidikan ya. Nah, pastikan linknya ini ya, raporpendidikan.kemdikbud.go.id. Nah, maka akan masuk ya di platform rapor pendidikan ya setelah kita menggunakan akun belajar masing-masing, baik kepala sekolah maupun guru-guru. Tampilannya seperti ini. Nah, untuk mengeksplorasi rapor pendidikan artinya kita harus membaca rapor pendidikan. Nah, caranya adalah dengan pertama melihat ringkasan kondisi satuan pendidikan ya di bagian depan. Di sini sudah ada ringkasan ya. Nah, silakan Bapak Ibu membaca ya ringkasan kondisi satuan pendidikan. Jika ada link yang mengarahkan ke deskripsi atau informasi lainnya seperti ini, lihat seluruh capaian saya. Nah, Bapak Ibu silakan klik ya. Nah, maka nanti akan diarahkan ke indikator-indikator dari rapor pendidikan ya, mulai dari kemampuan literasi, kemampuan numerasi, karakter, iklim keamanan satuan pendidikan, iklim kebinekaan, dan kualitas pembelajaran. Nah, kita mulai dari kemampuan literasi. Nah, silakan Bapak Ibu membaca ringkasan kemampuan literasinya ya. Contoh ini sudah hijau, artinya ini sudah baik ya. Nah, di sini ada angka perkembangannya, ini sudah 77,78% ya. Peserta didik yang sudah mencapai kompetensi minimum. Nah, di bagian bawah sini ada capaian naik atau turun ya. Nah, di sini ada penurunan. Nah, dibanding dengan tahun 2023. Selanjutnya di sini ada link juga yang mengarahkan ke apa arti capaian saya. Nah, kita harus klik ya, ini apa arti capaian saya. Nah, setelah kita klik, maka akan diarahkan ke notifikasi ini ya, arti capaian kemampuan literasi. Ya, silakan Bapak Ibu membaca. Oke, kalau sudah silakan ditekan tombol keluar atau X. Oke, setelah itu di sini masih ada lagi link yang mengarahkan ke pelajari akar masalah. Ya, jadi kita selesaikan dulu untuk eksplorasi kemampuan literasi, baru kita bisa pindah ke kemampuan numerasi. Ya, kita klik pelajari akar masalahnya. Ya, maka akan diarahkan ke bagian pelajari akar masalah. Oke. Nah, di sini masih sama ya. Ini ada notifikasi lagi ya. Kita bisa tutup atau kita tekan selanjutnya. Nah, kita tekan selanjutnya ya untuk mempelajari capaian indikator akar masalah. Oke, kita tekan selanjutnya. Nah, di sini sudah ada tutor untuk mengeksplorasi. Nah, silakan perhatikan subindikator akar masalah. Jadi, skor tiap subindikator dapat memberi gambaran lebih spesifik bagian akar masalah yang paling perlu ditingkatkan ya. Nah, kita langsung tekan mulai pelajari akar masalah. Nah, oke. Nah, di sini kita silakan membaca ya, apa saja faktor yang mempengaruhi kemampuan literasi di pendidikan di sekolah Bapak Ibu ya. Untuk menyelesaikan eksplorasi di bagian kemampuan literasi,
Bapak Ibu perlu mengklik semua link-link yang ada seperti ini ya. Di bagian kemampuan literasi ada apa arti capaian saya. Oke. Kalau sudah, kita ke sebaran murid lagi. Ini kita harus klik. Nah, kita bisa melihat ya persebaran murid berdasarkan level kemampuan literasi. Ada mahir, cakap, mendasar, perlu intervensi. Dan yang paling tinggi ini 53% cakap ya. Nah, kita tekan tombol keluar X. Nah, di sini bisa dilihat juga dibandingkan dengan sakdik lain ya. Ini sakdik Bapak Ibu termasuk ya peringkat atas, peringkat menengah atas atau peringkat menengah atas, baik di kabupaten kota atau nasional. Oke, kalau sudah, di sini masih ada juga link ya untuk melihat detail dari kompetensi membaca teks sastra. Kita klik lagi ya untuk membaca detailnya, silakan dibaca. Oke, kalau sudah kita tekan X. Begitu juga dengan kompetensi membaca teks informasi, kita baca lagi detailnya. Ya, kalau sudah kita tekan X. Oke, nah kita scroll lagi ke bawah ya. Nah, di sini masih ada faktor dari indikator lain yang mempengaruhi capaian kemampuan literasi. Ya, silakan diklik lagi untuk link-linknya dan dipelajari ya. Mulai dari kualitas pembelajaran, kita lihat link apa arti capaian saya. Ya, silakan dibaca dan kita tekan tombol X untuk keluar. Ya. Dan masih ada lagi ini ya, ada beberapa subindikator yang perlu ditingkatkan. Silakan dibaca detailnya. Ya, kita lihat ada 3 ya di sini ya. Kita baca semua. Nah, kita lihat detailnya untuk metode pembelajaran ya. Oke. Selanjutnya untuk manajemen kelas. Oke. Kalau sudah, silakan klik yang dukungan psikologis. Nah, perhatikan ya untuk dukungan psikologis artinya apa, bagaimana cara mengukur capaian indikator ini. Ya, dan untuk skor capaian dukungan psikologis di tahun ini ya, kita bisa melihat angkanya turun atau naik ya dibandingkan dengan tahun 2023. Oke ya, kalau sudah keseluruhannya ini cuma 3 ya untuk subindikatornya, berarti kita sudah selesai untuk eksplorasi untuk kualitas pembelajaran. Kita pindah ke kepemimpinan instruksional ya. Kita klik lagi apa arti capaian saya. Oke, silakan dibaca. Ya, kalau sudah kita tekan X lagi. Ya, begitu juga dengan sub indikator ya. Di sini ada, kita buka ya. Semua ini ada 3. Visi misi satuan pendidikan. Oke. Ada pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Ini. Dan yang terakhir, dukungan untuk refleksi guru ya. Oke. Ya, kalau sudah kita tekan X lagi dan kita pindah ke bagian refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Ya, nah di sini naik. Kita lihat apa arti capaiannya. Oke, ya kalau sudah kita tekan X. Ya. Kita lihat lagi detail dari subindikator tentang ini ada 3. Yang pertama belajar tentang pembelajaran ya. Jangan lupa ya semua detailnya ini diklik ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Nanti tidak akan terbaca bahwa sekolah kita sudah mengeksplorasi keseluruhan dari rapor pendidikan. Ya. Kalau sudah ini ketiga-tiganya ya, belajar tentang pembelajaran, refleksi atas praktik mengajar, penerapan praktik inovatif. Kita tekan tombol X. Selanjutnya, ya di sini kita bisa baca lagi ya. Ini ada panduan lagi. Nah, ini selanjutnya refleksikan upaya Satdik selama ini.
Nah, silakan tekan mulai refleksikan pertanyaan ya. Nah, di bagian sini kita harus mengambil inspirasi untuk membenahi terkait akar permasalahan yang tadi ya kita sudah pelajari. Nah, silakan kita mulai lihat inspirasi. Ya, kita lihat ya untuk bagian membenahi yang pertama ini kompetensi membaca teks sastra. Di sini ada inspirasi 1 ya, contoh kepala satuan pendidikan dan pendidik mempelajari tentang teks sastra sebagai bagian ya dari kemampuan literasi. Ya, kita lihat juga untuk inspirasi yang kedua, ketiga ya. Kita sorong lagi ya, ini hanya sampai ketiga. Dan jangan lupa kita tekan lihat materi di Merdeka Mengajar ya. Kita tekan ya. Ini akan diarahkan ke platform Merdeka Mengajar ya, terkait membenahi di bagian kompetensi membaca teks sastra. Nah, ini contoh untuk inspirasi, yaitu ragam penguatan literasi yang menyenangkan ya. Nah, di sini ada inspirasi 1, 2, dan 3. Nah, di sini Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk mengklik bagian-bagian ini ya. Nah, ini nanti dilakukan ketika sekolah Bapak Ibu sudah ingin melakukan atau mempelajari lebih lanjut ya terkait akar permasalahan dari ini ya, kompetensi membaca teks sastra. Ya, ini hanya rekomendasi saja ya di platform Merdeka Mengajar untuk sekolah Bapak Ibu pelajari. Selanjutnya, jika masih ada untuk bagian membenahi ya, di sini masih ada kompetensi membaca teks informasi ya, silakan Bapak Ibu melihat semuanya, inspirasi 1, 2, dan 3 ya ini. Nah, silakan diklik lagi ya jika masih ada tombol lihat materi di Merdeka Mengajar. Terlihat, nah ini ragam penguatan literasi yang menyenangkan. Ya, ini masih sama ya ketika kita klik ya, tapi untuk menyelesaikan eksplorasi rapor pendidikan kita harus mengklik semua ya link-link yang ada. Nah, lanjut ya, di sini masih ada lagi bagian kualitas pembelajaran, kita buka detail. Nah, ini masih ada membenahi metode pembelajaran. Oke, di sini saya keluar dulu ya. Di sini langsung saja kita tekan lihat materi di Merdeka Mengajar ya. Nah, di sini ada inspirasi 1, 2, dan 3 terkait ragam konten penguatan metode pembelajaran yang menyenangkan ya. Oke, lanjut ya, kita kembali. Ini masih ada membenahi manajemen kelas. Ya, kita lihat lagi linknya. Ini ragam penguatan manajemen kelas yang mudah untuk diterapkan. Nah, ini berbeda ya. Ini judulnya berbeda dengan yang metode pembelajaran tadi ya. Nah, silakan dilanjutkan Bapak Ibu untuk mengeksplorasi bagian kepemimpinan instruksional. Ya. Nah, di sini ada membenahi visi misi satuan pendidikan ya. Ya, inspirasi 1, 2, dan 3 ya. Kita lihat materi di link ini lagi di Merdeka Mengajar. Oke, saya X dulu yang ini. Ya, di sini ada inspirasi ragam penguatan implementasi visi dan misi sekolah yang mudah diterapkan, ada 3 inspirasi. Oke, lanjut ya, kita lihat lagi membenahi untuk pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Kita lihat materi lagi.
Ya, di sini ada inspirasi ya untuk ragam penguatan pengelolaan kurikulum sekolah yang mudah diterap. Ya, ini berbeda ya. Ini kurikulum sekolah, yang tadi visi dan misi. Oke, ya, kalau sudah kita lanjut ya ke bagian refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Ya. Nah, di sini ada membenahi belajar tentang pembelajaran. Kita lihat materinya di Merdeka Mengajar. Ya, di sini ada ragam penguatan belajar tentang pembelajaran yang mudah dipahami ya. Silakan dipilih dari ketiga inspirasi. Lanjut ke membenahi refleksi atas praktik mengajar. Oke, di sini ada ragam penguatan refleksi praktik mengajar yang mudah diterapkan. Oke, ya. Nah, di sini sudah habis ya. Sudah di paling bagian bawah ini terkait untuk inspirasi benahi sudah ya. Tadi akar permasalahan sudah ya. Oke, ya. Kalau sudah semuanya berarti kita sudah selesai untuk bagian kemampuan literasi. Nah, masih ada lagi yang harus kita selesaikan untuk mengeksplorasi keseluruhan dari rapor pendidikan di tahun 2024. Kita kembali ke ringkasannya di menu di atas. Ya. Nah, kita lanjut ke bagian kemampuan numerasi ya. Nah, caranya hampir sama lagi dengan mengeksplorasi pada bagian kemampuan literasi ya. Jadi semua yang ada linknya silakan diklik ya. Kalau di sini mulai dari apa arti capaian saya ya. Silakan diklik semuanya, kemudian pelajari akar masalah. Ya, nanti untuk setelah masuk ya di bagian kemampuan numerasi, nah nanti ada dua bagian lagi yang harus kita eksplorasi, yaitu akar masalah dan inspirasi benahi ya. Silakan jangan lupa untuk mengklik semua ya link-link yang ada, detail-detailnya ya, walaupun hanya sepintas ya, tapi kita selesaikan semuanya untuk menyelesaikan eksplorasi rapor pendidikan ya. Dan ini masih banyak yang harus kita eksplorasi, dan jangan lupa untuk bagian inspirasi benahi ya. Nah, jangan lupa untuk mengklik bagian lihat materi di Merdeka Mengajar seperti ini ya. Jadi semua yang ada link untuk mengarahkan ke Merdeka Mengajar silakan di klik ya. Oke. Iya. Selanjutnya silakan kembali ke ringkasan untuk melanjutkan indikator-indikator rapor pendidikan lainnya seperti karakter, iklim keamanan satuan pendidikan, iklim kebinekaan, dan kualitas pembelajaran. Maka setelah kita selesai mengeksplorasi semuanya, nantinya progres sekolah Bapak Ibu nanti akan terbaca ya di database dari sistem rapor pendidikan bahwa sudah selesai mengeksplor rapor pendidikan di tahun 2024 sekaligus mengunduh rapor pendidikan ya, tanpa kita mengunduh di bagian atas ini ya. Jadi sudah ada tombol unduh jika Bapak Ibu memang mau mengunduh rapor pendidikan di tahun 2024 ya. Pastikan tahunnya di sini 2024, kemudian Bapak Ibu unduh rapor pendidikan di sini ya. Nah, secara otomatis akan terdownload. Nah, kita buka menggunakan aplikasi Excel ya. Ya, seperti biasa di sini ada sheet bagian panduan umum pemanfaatan unduh rapor pendidikan.
Ya, nah untuk sheet yang kedua adalah laporan rapor pendidikan di sekolah Bapak Ibu ya. Ya, kemudian ada rekom keseluruhan ya untuk perencanaan berbasis data. Kemudian ada rekom prioritas. Dan selanjutnya ada lembar kerja RKT, rencana kerja tahunan, dan yang terakhir ada lembar kerja ARKAS ya. Ya. Dan selanjutnya nanti untuk tutorial perencanaan berbasis data berdasarkan rapor pendidikan di tahun 2024 nanti akan saya bahas pada video berikutnya. Oke. Ya, demikian dulu tutorial dari saya tentang bagaimana cara mengeksplorasi rapor pendidikan di tahun 2024. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share video ini jika bermanfaat, dan subscribe bagi yang belum subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih.